selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, kita mau gali lebih dalam materi kiriman Anda kali ini. Ini tentang dasar-dasar Alkitabiah peperangan rohani. Sumbernya dari situs wofme.id. Itu websitenya Word of Faith Ministries International Indonesia, atau kita sebut aja WOFME biar gampang. Bentuknya ini artikel ya di web mereka yang mengulas ayat-ayat kunci dan prinsip menurut interpretasi WOFME ini. Jadi tujuan kita sekarang ini mau coba tarik sarinya gitu. Kenapa dan gimana sih menurut mereka orang percaya itu harus terlibat dalam peperangan rohani? Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng ya. Nah, yang pertama banget kerasa dari materi ini tuh idenya kalau orang percaya itu bukan cuma boleh, tapi kayaknya wajib gitu ya untuk aktif terlibat dalam apa yang mereka sebut peperangan rohani. Jadi bukan soal pasif aja nerima keadaan, tapi lebih ke menerapkan firman Tuhan buat dapat kemenangan. Materi yang Anda kasih ini langsung nunjuk ke ayat-ayat kayak Mazmur 108 ayat 13 tentang melakukan perbuatan gagah perkasa bareng Tuhan. Terus ada juga 2 Korintus 10 ayat 4-5 itu soal senjata rohani buat meruntuhkan benteng-benteng. Gitu kan. Intinya sih dari awal udah ada panggilan buat ya bertindak gitu. Iya, betul. Dan yang menariknya penekanan soal tindakan ini langsung diikuti sama syarat yang kayaknya mutlak banget buat mereka. Yaitu kenali dulu musuhmu. Sumber ini pakai kalimat yang kuat banyak bunyinya kan, Anda tidak dapat menaklukkan apa yang tidak Anda hadapi, dan Anda tidak dapat menghadapi apa yang tidak Anda kenali. Jadi dalam kerangka berpikir WOFME ini, ya pemahaman soal siapa atau apa yang dihadapi itu jadi langkah pertama banget. Kayak semacam prinsip intelijen dasar lah, tapi diterapkan di konteks rohani mereka. Sangat fundamental sebelum bisa nyusun strategi. Oke. Nah, nyambung dari situ ya soal pentingnya pemahaman tadi, pandangan WOFME ini kemudian mendorong lebih jauh lagi buat negasin peran aktif orang percaya. Ada analogi-analogi kuat yang dipakai. Misalnya dari Yeremia 51 ayat 20, orang percaya itu dilihat sebagai gadanya Tuhan, alat perangnya gitu. Terus ada juga kutipan dari Ulangan 33 ayat 27 yang diterjemahkan jadi seruan punahkanlah. Wah, keras ya kedengerannya. Contoh dari sejarah juga diangkat kayak Raja Daud di 2 Samuel 5 ayat 17. Itu kan Daud aktif mengejar musuh, bukan cuma bertahan aja. Nah, ini dia nih yang jadi sangat menarik. Sumber ini terus ngutip otoritas yang Yesus kasih kayak di Lukas 10 ayat 19 dan disimpulkan dengan seruan yang wah, tegas banget. Kuasa itu bersama Anda, gunakanlah. Pesannya jelas banget, jangan diam aja, pakai kuasa itu. Jelas banget ngebangun sebuah mandat, sebuah perintah gitu, buat ambil sikap ofensif. Bukan cuma defensif dalam urusan rohani. Jadi bukan sekedar jaga diri, tapi secara aktif merebut kembali atau menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai pekerjaan musuh. Dan ini nyambung banget sama pernyataan lain yang menurut saya juga cukup unik di sumber ini, bahwa iblis adalah legalis. Maksudnya apa ya legalis ini? Menurut pandangan WOFME ini, iblis itu seolah-olah bekerja pakai kerangka aturan atau hukum rohani gitu. Nah makanya, doa yang akurat, tepat sasaran dan terstruktur jadi penting banget, krusial malah. Doa jadi bukan sekedar permohonan biasa, tapi dianggap sebagai tindakan legal yang punya dasar kuat buat melawan musuh secara efektif di arena rohani itu. Ini menjelaskan kenapa mereka sangat menekankan presisi dalam berdoa. Harus tepat gitu. Seperti yang ditulis juga kan di situs mereka, misinya itu antara lain ngajarin firman Tuhan secara global, terus lebih spesifik lagi, memperlengkapi umat dalam peperangan spiritual, bantu mereka paham dan alami kuasa kerajaan Tuhan, sama mengerti identitas mereka dalam Kristus. Fokus ke memperlengkapi umat dalam peperangan spiritual ini benar-benar jadi kayak benang merah yang kuat ya di materi yang Anda berikan ini. Jadi kalau kita coba simpulin nih, intisari utamanya apa ya dari semua ini? Sumber dari WOFME yang Anda bagikan ini secara konsisten banget ngasih gambaran kalau jadi orang percaya itu ya jadi prajurit rohani yang aktif bahkan proaktif. Ada semacam urgensi gitu untuk nggak pasif, tapi harus pakai otoritas ilahi yang diyakini udah dikasih dan menerapkan strategi doa yang spesifik, terarah. Semua ini dasarnya ya interpretasi mereka atas ayat-ayat Alkitab tertentu yang nunjuk ke otoritas dan tindakan. Iya memang, ini sebuah pandangan yang sangat energik ya. Bisa dibilang cukup militan juga mungkin, soal bagaimana menjalani iman dan menghadapi tantangan hidup dari kacamata rohani. Kayaknya nggak ada tempat buat berdiam diri atau pasif dalam kerangka WOFME ini.
Tentu saja, pendekatan yang setegas ini pasti memunculkan pertanyaan penting ya, buat siapa saja yang coba merenungkannya. Betul, dan pertanyaan refleksi itu kami tujukan langsung ke Anda para pendengar. Bagaimana gagasan tentang peperangan rohani yang aktif, strategis, dan mungkin terasa ofensif ini, seperti yang dijabarkan oleh sumber dari WOFMI tadi, itu beresonansi atau mungkin malah bertentangan dengan cara Anda pribadi memahami tantangan dalam hidup dan perjalanan iman Anda sendiri. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.